Shalom, apakah kamu percaya pengkhianatan bukan saja datang dari orang jauh? Iya, justru pengkhianatan sering datang dari orang terdekat yang tidak kita sangka. Orang yang kita beri kepercayaan justru mengkhianati. Yang kita anggap aman justru membocorkan rahasia kita kepada orang lain. Ketika terungkap, hati rasanya sakit bukan main. Seperti ada bagian yang seketika hancur luluh lantah, tidak terbendung. Bukan hanya kehilangan orang yang kita percaya, tetapi kepercayaan kita pun hilang saat itu juga. Kamu tentu sulit menerima kenyataan yang di depan mata, sementara yang mengkhianati kamu merasa menang dan meninggalkan kamu dengan tanpa merasa bersalah. Kamu kecewa, sakit hati, tidak percaya, syok dan bingung harus bagaimana. Mengapa pengkhianatan dapat terjadi? Mengapa ia begitu tega menghancurkan kepercayaan yang kamu beri? Rasanya ingin marah dan memberi pelajaran pada orang tersebut, ketakutan karena semua rahasia menjadi bahan olok-olokan orang, rasa malu yang tidak terkatakan, seakan semua kunci keamanan telah dipatahkan. Apa kata firman Tuhan tentang pengkhianatan? Mazmur 41 ayat 10. Bahkan, sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Pengkhianatan tidak terjadi tiba-tiba dan dilakukan oleh orang yang karib, yaitu yang sangat dekat dan akrab dengan kita, yang makan satu meja dengan kita, yaitu pernah bersama kita, baik susah maupun senang bersama. Ialah yang mendengar segala sesuatu dari kita, dan menjadi bagian penting dalam semua perjalanan. Lalu dengan tanpa segan pula, ia berpaling menjadi lawan dan musuh yang menusuk. Makan roti merupakan gambaran kebaikan yang diterimanya. Tapi ternyata, setelah ia merasa kenyang dan memperoleh kekuatan yang cukup, ia mengangkat tumitnya padamu, yaitu bersikap kurang ajar padamu. Pengkhianat tujuannya untuk menghancurkan dan menjadikan kehancuranmu sebuah kepuasan, membunuh karaktermu, memutarbalikkan fakta, membocorkan rahasia penting kepada lawanmu, agar kamu dinilai buruk dan rendah, dan ia menjadi sorotan baru. Firman Tuhan tidak menutup mata terhadap pengkhianatan. Yesus sendiri juga mengalami pengkhianatan oleh orang dekatnya, yaitu Yudas Iskariot, yang merupakan muridnya sendiri. Yudas makan satu meja dengan Yesus, selalu bersama-sama. Tampaknya sejalan dan dari kisah Yudas menunjukkan bahwa pengkhianatan terjadi karena adanya niat jahat. Yudas bahkan masih berkumpul bersama Yesus ketika ia bermufakat dengan kejahatan. Artinya, musuh kita bukan berasal dari orang yang tidak kita kenal, tetapi kita adalah orang percaya. Sekalipun kita dikhianati dan dirusakkan, namun pengkhianatan tidak dapat merusak rencana Tuhan atas hidup kita. Sekalipun sahabat karib menggagalkan perjalanan kita, namun tidak dapat menggagalkan berkat Tuhan atas kita. Sahabat dan orang kepercayaan bisa saja mengkhianati kita. Pasangan juga bisa mengkhianati kita. Apapun cara orang menjatuhkan hidup kita, Tuhan sanggup pulihkan, asalkan hati kita tidak menyimpan benci dan menjadi kepahitan. Karena apabila kita menjadi kepahitan, maka hati akan menderita sangat lama oleh luka itu. Aku pernah dikhianati oleh sahabat karib yang selalu berkumpul bersama, makan bersama, sharing bersama, saling sharing, tertawa bersama, dan menangis bersama. Namun ternyata persahabatan yang aku anggap begitu manis berakhir karena pengkhianatan. Aku merasakan kesedihan yang begitu dalam, dan itu sangat membekas. Dalam menjalani proses yang sangat sulit dan berat, aku berserah dan berseru kepada Tuhan. Aku bergumul dengan Tuhan. Aku datang padanya dengan hati yang hancur. Sangat tidak mudah merapikan kembali kepingan hati dan membujuk rayu diri sendiri untuk tenang. Karena kekuatan aku datang dari Tuhan, maka aku mencarinya dan berdoa padanya dengan iman. Tidak bisa dipungkiri bahwa hati yang hancur kehilangan semangat. Roh Kudus menuntun aku untuk berdamai dengan keadaan, dan aku hanya diam dan tidak mau menggunakan amarahku untuk menunjukkan kekecewaanku. Tuhan itu baik. Ia membawaku ke masa yang hening, seakan aku dibawa menjauh dari kebisingan dunia. Seketika hidup aku seperti berubah. Sebuah kondisi yang tidak biasa. Tuhan dengan penuh kasih memperbarui hatiku dan juga pikiranku. Dikhianati mengakibatkan kita kehilangan keceriaan, kehilangan percaya diri, bahkan menutup diri dari publik. Tapi Tuhan berkata padaku, "Anakku,
bersukacitalah, angkat wajahmu. Aku ingin melihatmu berjalan dengan kepala tegak. Saat mendengar suara yang lembut dan agung itu, air mataku mengalir tanpa henti. Aku seperti seorang anak kecil yang mendapat pelukan dari seorang bapak, dan aku melalui proses pemulihan yang sangat panjang. Kasih Tuhan sungguh terbukti. Sekalipun kita dihancurkan manusia, tapi Tuhan sanggup pulihkan kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Ia tahu kedalaman hati kita, dan kita adalah kepunyaannya. Oleh sebab itu, aku dapat bersaksi bahwa Tuhan tidak tinggalkan kamu. Sekalipun semua orang menjauhi kamu dan memusuhimu, tapi Tuhan merangkulmu. Jangan menyimpan luka, jangan mengucilkan dirimu sendiri. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah diri, dan katakan pada jiwamu, aku milik Tuhan. Tuhan bukan hanya memulihkan hatimu, tapi juga keseluruhan pribadimu, supaya kamu tetap berkenan di hatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu hati yang dikhianati, yang sedang hancur saat ini. Mungkin ada yang sedang patah hati karena dikhianati oleh pasangan. Ada yang dikhianati oleh rekan bisnis, dan dikhianati oleh perusahaan, atau yang dikhianati oleh rekan pelayanan. Tuhan, aku serahkan semua pergumulan mereka dalam tangan-Mu. Sembuhkanlah luka hatinya. Pulihkanlah jiwanya yang hancur, karena Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Tuhan yang dekat dengan orang yang hancur hati. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.